Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Sari Nasution, NPM C1C019058, mahasiswi jurusan S1 Akuntansi angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sedikit materi dari bab 5. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa ketika perusahaan telah mengakuisisi perusahaan lain, maka biasanya akan sangat sering terjadi yang namanya transaksi yang akan melibatkan perusahaan induk dan perusahaan anak. Karena salah satu motivasi dalam melakukan kombinasi bisnis itu adalah motivasi dalam manajemen laba. Tapi transaksi yang melibatkan induk dan anak itu tidak boleh muncul pengaruhnya dalam laporan keuangan konsolidasi. Tapi pencatatan transaksi itu harus tetap dicatat di pembukuan masing-masing perusahaan. Nah, yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi itu adalah transaksi di luar dari transaksi induk dan anak. Oke, materi selanjutnya eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Nah, yang pertama itu ada transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Menurut PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian, transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Dalam transaksi ini, ada yang dinamakan transaksi hulu dan transaksi hilir. Transaksi hulu yaitu di mana induk menjual barang dagang ke anak, sedangkan transaksi hilir yaitu anak yang menjual ke induk. Selain itu, juga ada transaksi antar entitas anak yang disebut dengan transaksi lateral. Yang kedua, pentingnya eliminasi atas transaksi antar entitas induk dan entitas anak. Nah, dalam PSAK yang menyatakan bahwa salah satu prosedur dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi adalah mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, penghasilan, ekuitas, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Sebagai contohnya itu, entitas induk menjual persediaan kepada entitas anaknya. Persediaan tersebut kemudian dijual oleh entitas anak ke perusahaan non-afiliasi. Nah, dari sudut pandang laporan keuangan konsolidasi, dampak dari transaksi penjualan persediaan oleh entitas induk dan entitas anak tersebut harus dieliminasi karena transaksi tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan. Eliminasi harus dibuat untuk menghapus dampak transaksi penjualan persediaan dari entitas induk ke entitas anak. Eliminasi ini juga harus dibuat ketika persediaan yang diperoleh entitas anak dari entitas induk itu ternyata belum terjual sampai akhir periode. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Nah, yang pertama itu ada dampak terhadap pencatatan entitas induk, di mana dalam transaksi antara induk dan anak itu akan ada yang namanya keuntungan serta kerugian dalam jual beli tersebut. Nah, keuntungan dan kerugian tersebut juga akan ada yang namanya yang belum terrealisasi dan ada yang sudah terrealisasi dalam periode tersebut. Nah, keuntungan atau kerugian yang sudah terrealisasi itu ketika barang dagang yang dijual PT induk ke PT anak dalam periode yang sama, semua barang dagang itu sudah habis terjual semua oleh PT anak ke perusahaan non-afiliasi. Tapi ketika PT induk menjual ke PT anak misalnya tahun 2019 sampai 31 Desember 2019, ternyata barang dagang yang dimiliki PT anak dari PT itu belum terjual. Nah, maka inilah yang dinamakan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi.
dampak terhadap jurnal eliminasi, di mana jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak itu tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk itu sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi itu dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan. Jika pada akhir periode seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk itu belum terjual, maka penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk harus dieliminasi. Selanjutnya ada transaksi hulu dan hilir dalam penjualan persediaan, di mana dalam transaksi hulu itu keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi itu akan dicatat perusahaan induk secara penuh. Nah, sedangkan kalau untuk transaksi hilir dalam penjualan persediaan, keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi itu akan dicatat entitas induk sebesar porsi kepemilikan pada entitas anak. Selanjutnya, transaksi penjualan jasa. Seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan, dampak transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi. Tapi eliminasi untuk transaksi penjualan jasa itu tidak sekompleks eliminasi untuk transaksi penjualan persediaan. Dalam transaksi penjualan jasa, pendapatan jasa yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak akan menjadi beban dari perusahaan anak atau entitas induk pada nilai yang sama, sehingga tidak terdapat keuntungan yang belum terrealisasi atas transaksi tersebut. Oleh karenanya, eliminasi yang dibuat hanya menghapus akun pendapatan jasa dan beban. Selain itu, hutang piutang yang ditimbulkan dari transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak harus dieliminasi.